Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya akan contohkan membuat soal online dengan upload gambar pada Google Formulir. Pertama adalah kita buat dulu folder untuk menyimpan gambar soalnya. Gambar soal. Nah, di gambar soal ini, di folder gambar soal inilah nanti kita akan simpan gambar-gambar atau soal-soal yang sudah kita jadikan gambar. Kemudian buka soal yang akan kita jadikan gambar. Nah, ini adalah soal yang akan kita jadikan gambar. Kita scroll dulu, diperbesar tampilannya biar lebih maksimal. Nah, soal yang sudah kita ketikkan di Word akan kita jadikan gambar. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah apabila di dalam soal Bapak Ibu ada garis gelombang merah atau hijau, maka perlu kita hilangkan terlebih dahulu agar nanti pada saat dijadikan gambar tidak ada garis tersebut. Caranya adalah kita klik file di sudut kiri atas, kemudian pilih option, kemudian pilih proofing. Di sini ada cek spelling SU type. Hilangkan centangnya. Ini untuk garis merah. Untuk hijau kalau masih ada di sini mark grammar error SU type. Hilangkan centangnya, kemudian oke kan. Maka di soal Word Bapak Ibu sudah tidak ada lagi garis gelombang merah atau hijau. Selanjutnya adalah kita akan membuat gambar soal tersebut dengan menggunakan sniffing tool. Klik di sini start. Kok sudah muncul di sini, tapi kalau tidak ada, ketik saja di pencarian ini. Nah, muncul dia. Klik. Nah, caranya adalah kursor yang tanda tambah ini kita akan membuat soal gambar tanpa nomor. Kalau nanti menggunakan nomor, dia dari sini dia kita dapatkan nomornya, tapi ini kita tidak menggunakan nomor. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas nanti berikutnya. Klik kiri, tahan, geser. Ini kita dapatkan soal pertama. Simpan. Kita pastikan dulu di folder gambar soal tadi ini kita buat nomor 1. Simpan. Kemudian setelah itu klik new. Nah, ini untuk membuat gambar berikutnya. Nah, apabila gambar soal yang mau kita ambil tertutupi layar seperti ini, maka klik cancel terlebih dahulu. Kemudian scroll dia ke atas. Nah, kemudian klik lagi, klik new. Kita ambil. Nah, seperti ini. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kita buat porsinya lebih bagus saja seperti ini. Kemudian simpan kembali. Nomor soal 2. Filenya JPEG. Save. New. Nah, pengambilan gambar seperti ini untuk soal-soal yang mata pelajaran tertentu yang ada gambarnya. Bisa matematika, ada mata pelajaran lain. Kemudian kita ambil soal nomor 3. Saya contohkan 3 soal saja. Kita ambil soal nomor 3. Nah, kemudian klik file sama, simpan lagi nomor 3. Save. Nah, berapa soal yang mau Bapak Ibu buat? Silahkan saja. Seperti itu terus menerus ya. Kalau sudah selesai, karena saya akan contohkan 3 saja, maka kita klik close. Kemudian soal ini kita close ya. Nah, gambar soal yang tadi sudah kita buat di sini, ini gambar nomor 1 tadi, gambar soal nomor 1. Kemudian gambar soal nomor 2, gambar soal nomor 3. Bisa dipastikan di folder tersebut ya. Nah, kemudian gambar-gambar soal ini akan kita upload ke Google Form. Nah,
ke Google Form bisa banyak cara. Bisa dalam bentuk copy paste kata-kata soalnya, bisa dalam bentuk gambar atau modifikasi soalnya gambar tapi pilihan jawabannya soalnya itu di copy paste kata-katanya tapi pilihannya juga gambar juga bisa. Kenapa ini saya contohkan dalam bentuk gambar? Nah, kita bahas. Nah, setelah kita buat gambar-gambar ini, maka kita masuk ke Google Form-nya. Nah, di sini bisa kita membuat Google Form-nya dalam bentuk di Drive dengan akun pribadi. Tapi ini saya contohkan tidak menggunakan akun pribadi. Nah, kita keluar dulu. Nah, kalau memang untuk memulainya, klik Gmail. Nah, setelah kita klik ini, kita bisa pilih. Tapi karena sudah langsung di sini, maka klik saja login. Nah, kita akan coba membuat soal online di satu tempat untuk semua mata pelajaran. Saya contohkan, saya menggunakan akun yang ini. Klik. Kemudian passwordnya jangan lupa. Passwordnya, akunnya akun ini, passwordnya ini. Nah, setelah kita masuk seperti ini, ada menu titik 9 di sini. Klik, kita masuk ke Drive. Nah, di sini saya mencoba mencontohkan membuat soal online tapi di satu akun yang bisa digunakan berbagai mata pelajaran. Kenapa dibuat seperti ini? Jika menggunakan akun pribadi, maka yang bisa mengakses adalah guru tersebut. Tapi karena kita membuat sebuah akun yang bisa diakses oleh guru dan bisa diakses oleh pihak sekolah, agar mudah di satu tempat dia. Di sini sudah saya contohkan, saya buat kelas 10 sama kelas 11 ya. Kita klik kelas 10-nya. Nah, di sini sudah dibuat master untuk soal Google Form-nya. Nah, jadi dengan dibuat seperti ini, nanti dikelola satu tempat, bisa guru yang mengelolanya, bisa pihak sekolah yang mengelolanya, bisa login di sana. Tentunya tidak menggunakan email sekolah, karena email sekolah passwordnya pasti untuk kepentingan sekolah. Nah, dibuatlah sebuah akun tersendiri. Nah, di sini sudah dibuat seperti ini per mata pelajaran. Jadi karena sudah dibuat masternya, ya kita misalnya matematika di sini. Nah, di seluruh mata pelajaran tadi sudah ada masternya seperti ini ya. Di sini sudah ada isian data peserta, nomor ujian, nama lengkap, kelas, mata pelajaran juga sudah ada. Kemudian di sini ada token. Token ini gunanya adalah untuk tingkat keamanan. Tentunya dengan dibuat bagian. Jadi sebelum sesuai token yang dimasukkan, maka siswa tidak bisa mengakses soal tersebut asal kita buat bagiannya. Tapi kalau bagian soal sama bagian data ini dijadikan satu, maka walaupun gak diisi tokennya, siswa bisa mengakses soal tersebut. Nah, tentu kita sudah sama tahu bahwasanya di dalam Google Form ini perlu ada isian data. Kenapa? Karena untuk mengurutkan nanti hasil respon atau jawaban peserta. Nanti kalau misalnya tidak kita buat datanya, nanti kita bingung respon dari siapa, atas nama siapa, jawaban atas nama siapa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pilih soal yang ini ya. Di sini kita buat soalnya itu dalam bentuk upload, tetap ada nomornya di sini, nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian di sini ada bentuk gambar seperti ini, kita klik.
kita ambillah soal yang tadi di folder ini, nomor 1. Nah, gambarnya sudah masuk. Mau kita perbesar, klik, tahan, geser. Mau seperti ini. Multiple choice. Di sini buat A. Kemudian kita buat di sini B, C, D, E. Nah, sebenarnya bisa soal ini sudut 72 derajat ini di copy kemari, copy paste. Kemudian A di sini di copy di sini, bisa-bisa saja. Tapi kita mau dalam tutorial ini membuat soal 1, kemudian pilih jawabannya, agar nanti hasil responnya itu di dalam spreadsheet yang kita unduh kepada Microsoft Excel hanya muncul nomor sama jawaban peserta saja. Nih, wajib diisi, geser ke sampai berwarna biru dia. Untuk jawabannya, poinnya misalnya kita buat 3 di sini poinnya. Kemudian kunci jawabannya yang mana? Misalnya A, Atau sudah klik A, ternyata mau dibuat B. Nah, klik lagi yang A-nya untuk menghilangkannya. Kemudian selesai. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Di sini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita klik nomor 2, kemudian kita ambil gambarnya nomor 2 di folder tadi. Nah, sama, mau kita perbesar, kita perkecil, kemudian kita buat di sini A, B, C, D, E. Nah, wajib diisi, harus berwarna di sini agar wajib diisi. Jadi supaya tingkat keamanan, mana tahu siswa lupa mengisinya, jadi tetap harus mengisi gitu supaya tidak dirugikan siswa tersebut. Kemudian poinnya tadi mau kita buat 5 juga bisa, mau kita buat 10 juga bisa, tergantung poin yang mau kita gunakan untuk soal tersebut. Kemudian kuncinya yang mana? Kuncinya misalnya yang B misalnya. Kemudian selesai. Untuk menambah pertanyaannya, pastikan dulu kursornya di sini. Pastikan kursornya di sini. Kemudian klik ada tanda tambah ini nih. Kita klik untuk menambah pertanyaan. Form pertanyaannya, klik di sini. Begitu kita klik, nanti muncul langsung di bawahnya ini. Nah, kita langsung muncul di bawahnya ini. Nah, untuk menambah ke bawahnya harus posisi di nomor ini. Klik lagi, nanti nambah ke bawah lagi dia seperti itu di sini. Nah, pastikan dulu kursornya di sini, jadi muncul gambar ini. Ini kan hilang. Muncul, klik. Udah, klik nomor 3-nya. Nah, sama seperti tadi, mau kita ini kan juga bisa. Udah, multiple choice pastikan. A, B, C, D, E. Karena SMA dia sampai E dia. Oke, harus berwarna di sini ya. 10 poinnya. Misalnya jawabannya E misalnya. Selesai. Nah, seperti itu. Kenapa saya contohkan ini menggunakan gambar? Karena bisa saja soal itu di copy paste di sini. Pilihan yang ini juga di copy paste di sini, atau dalam bentuk gambar soalnya, jawabannya juga dalam bentuk gambar, sama saja, bisa saja, karena tinggal ini saja, klik, muncul dia seperti ini. Nah, inilah dia untuk membuat Google Form dengan menggunakan upload gambar. Nah, kalau yang ininya sudah di setting. Di sini setting satu handphone, satu handphone ini, satu akun bisa mengisi 1 kali saja. Kemudian di sini sebagai quiz ini langsung poinnya, yang lainnya tidak usah ya. Udah aman lah kalau itu, karena sudah disetting di awal, tidak usah lagi diganggu kan.
Nah, selanjutnya kenapa dalam bentuk seperti itu? Karena ketika nanti sudah di-download, ya, saya contohkan seperti ini. Nanti sudah di-download hasilnya, nanti jadinya seperti ini dia. Jadinya seperti ini. Saya simpan dari sini. Ini dia. Nah, karena tadi kita buat nomor 1, nomornya saja, ya. Kemudian yang muncul cuma pilihannya saja. Nah, jadi data ini bisa kita olah seperti ini. Nanti tinggal kita blok, kemudian nah ini dia. Jadi nama siswa tersebut nanti tinggal pilihannya ini A, B, C. Nah, inilah jawaban siswa tadi. Nah, seperti itu. Itulah tadi kenapa harus di-download, di-upload dalam bentuk gambar saja. Jadi nomor soal, jawabannya. Kalau tidak dalam gambar, nanti di sini ada kata-katanya lagi, kata-kata pertanyaannya. Kemudian di sini ada kata-kata jawabannya. Kira-kira di situ. Sampai di situ saja. Terima kasih.